Selamat pagi para sahabat GKI Klasik Solo dimanapun para sahabat berada. Kiranya cinta kasih Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan para sahabat semuanya. Berbicara tentang air, tentunya kita tahu dan pahami bersama-sama apa itu fungsi air di dalam kehidupan manusia dan juga di dalam kehidupan makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Air bisa memberikan kelegaan di saat kita mengalami kehausan. Apalagi pada musim-musim sekarang ini, musimnya yang sudah tidak umum lagi, panasnya luar biasa. The hot is not public, maka air menjadi sebuah kebutuhan utama untuk kita merasa segar di dalam diri kita. Air juga bisa untuk membersihkan berbagai macam perabot rumah tangga, termasuk juga untuk membersihkan badan kita agar kita menjadi bersih dan menjadi segar. Air juga bisa untuk memasak makanan. Minimal kalau nggak bisa masak mie instan. Air juga menjadi tempat para ikan-ikan hidup. Bayangkan kalau ikan-ikan itu diselamatkan dari dalam air, maka dia akan mati. Air pun juga memberikan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan tanpa ada air, maka tumbuh-tumbuhan pun juga tidak akan bisa. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38, di sana dikatakan tentang air juga, yaitu ketika pada hari terakhir di dalam puncak perayaan Hari Pondok Daun, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan." Seperti yang barusan kita lihat bagaimana fungsi air di dalam kehidupan kita, maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Air kehidupan yang akan membawa kesegaran dan juga kesejukan di dalam kehidupan kita, bukan secara fisik tetapi secara rohani. Ketika kita merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman di dalam hati kita, ketika hati kita panas, ketika pikiran kita sedang berkecamuk, maka aliran-aliran air kehidupan itu akan memberikan sebuah kesegaran, akan memberikan sebuah kesejukan, sehingga kita tidak lagi kemudian dikuasai oleh yang namanya panas hati ataupun rasa kemarahan itu. Begitu pula ketika kita sedang ada di dalam sebuah persoalan, ada di dalam sebuah tantangan kehidupan, ada di dalam sebuah perjuangan kehidupan, ketika ada aliran-aliran air kehidupan di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka niscaya di sana kita pun juga akan dikuatkan, kita pun akan dimampukan untuk menjalani
tantangan, menjalani perjuangan kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, karena ada air kehidupan yang mengalir di dalam hati kita, yang akan terus memberikan sebuah support, memberikan motivasi, memberikan sebuah pemahaman bagaimana kita semestinya mengambil berbagai macam keputusan di saat ada banyak sekali pilihan-pilihan kehidupan ini. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah selanjutnya, setelah Tuhan Yesus mengatakan hal itu, ada banyak orang yang mengatakan, oh, dia adalah sosok nabi. Ada yang mengatakan, oh, dia adalah Mesias. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Apalagi orang-orang Farisi yang mereka sungguh kental dengan apa? Dengan tradisi, dengan aturan dan hukum. Mereka mengatakan bahwa yang namanya rabi itu tidak ada yang lahir dari wilayah Galilea. Padahal mereka tidak kemudian mencoba mencari tahu lebih dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus itu dari di mana. Nah, para sahabat yang dikasih Tuhan Yesus, biarlah ketika kita menghayati iman kita dengan sungguh-sungguh, kita pun juga boleh merasakan aliran air kehidupan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita pun juga tidak kemudian banding-banding mencoba untuk mencari tahu yang seperti apa sih. Oh, yang ini mengatakan A, yang ini mengatakan B. Tapi lebih mengarah kepada apa? Kepada rasa percaya kita itu bagaimana tentang Tuhan Yesus itu. Mungkin orang lain mengatakan, si A mengatakan ini Tuhan Yesus, yang B mengatakan ini sosok Tuhan Yesus. Tapi marilah kita belajar untuk memiliki sebuah pengenalan diri yang sungguh-sungguh tentang Tuhan itu. Bukan apa kata orang, tetapi biarlah kita belajar mengatakan apa yang aku kenal tentang Tuhan ini. Oleh karena itu kita perlu untuk secara sungguh-sungguh mengenal, memahami kehidupan Tuhan Yesus, terlebih di dalam kehidupan kita, apa peranannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus bukan apa kata orang lagi, tetapi apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita alami. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kita, Tuhan Yesus terus memancarkan aliran-aliran air kehidupannya di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.